Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan bahas tentang statistika, ukuran letak data. Oke, yang mau kita bahas yaitu tentang kuartil desil per sentil. Apa sih kuartil, apa sih desil, apa sih persentil, nanti kita akan bahas di dalam. Adapun tujuan pembelajarannya itu setelah belajar ini, setelah menonton video ini, kalian diharapkan bisa menentukan kuartil, desil, persentil, ukuran tunggal, data tunggal ataupun data kelompok ya. Oke, next. Nah, masih ingat median? Kuartil, desil, persentil itu hampir sama mengerjakannya dengan median. Kalau median yaitu kemarin kita mencari median, diurutkan dulu datanya dari terbesar dan sampai dari terkecil dan sampai ke terbesar. Kemudian kita cari nilai tengahnya atau si datanya kita bagi dua bagian sama besar. Adapun untuk kuartil yaitu adalah datanya diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Kalau median mah 2 bagian, kalau kuartil mah 4 bagian. Oke? Nah, misalnya kita urutkan nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita mau bagi nih menjadi kuartil. Kuartil tadi dibagi menjadi 4 bagian. Langkah pertamanya kita cari tahu dulu kuartil 2-nya. Atau kuartil 2 ini akan membagi 2 sama besar, disebut juga dengan median. Nah, kuartil 1 itu berarti dari nilai minimum ini, atau nilai terkecil, sampai dengan kuartil 2. Nah, kita cari nilai tengahnya. Nah, ini disebut dengan kuartil 1. Kemudian, untuk kuartil 3, dari kuartil 2, nilai maksimal, ada berapa banyak datanya. Kemudian kita cari tengahnya berarti disebut dengan kuartil 3. Nah, kuartil 1 ini disebut juga dengan kuartil bawah, kuartil 2 disebut dengan median, dan kuartil 3 disebut dengan kuartil atas. Oke. Nah, ukuran kuartil data tunggal nih. Misalnya untuk mencari kuartil data tunggal yang harus kalian lakukan pertama yaitu pasti urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Kemudian nanti tentukan letak si kuartilnya ada di data keberapa. Ini baru mencari letaknya ya, bukan mencari nilainya rumusnya ini. Oke, misalnya Ibu ada contoh nih. Nanti kita pakai rumus dan nggak pakai rumus ya. Nah, ada contohnya, tentukan Q1. Q1 ini berarti kuartil ke-1 atau juga disebut dengan kuartil apa tadi? Kuartil bawah. Oke. Datanya ini 3, 4, 7, 6, 7, 4, 8, 4, 9, 10, 9, 8, 3, 7, 12. Nah, langkah pertama kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Ini Ibu sudah urutin ya. Nanti kalian juga harus diurutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Lihat nih, 3-nya ada 2. 1, 2. 4-nya 1, 2, 3. 7, 1, 2, 3. Oke, 8, 1, 2, 3. Kemudian 9, kemudian 10, dan 12. Ya. Urutkan data dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, oke. Kalau yang di sini itu, Ibu ini menggunakan rumus. Coba kita nggak pakai rumus dulu ya. Kayak gimana? Oke. Ibu sudah urutkan dari data yang terkecil sampai ke yang terbesar. Banyak datanya ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 datanya dari yang nilai terkecil sampai ke yang terbesar. Oke, untuk itu kita cari tahu dulu kuartil 2-nya atau mediannya. Berarti kita bagi data ini menjadi 2 bagian sama besar. Kita cari kuartilnya. Nah, berarti bagi kuartil 2 berarti kita bagi 2 sama besar ke kanan dan ke kiri. Ini ada 14. Berarti data tengahnya itu ada di data ke-7 dan ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kuartil 2 ada di data ke 7 dan 8. Atau misalnya berarti ini adalah nilainya 7. Oke. Selanjutnya kita cari kuartil 1. Berarti data dari data ke 7 sampai ke data ke 1 ini ada berapa? Bukan ada berapa. Ada di mana letak si kuartilnya? Berarti kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak datanya ada 7. Berarti tengah-tengahnya atau nanti buat kuartil satunya ada di data keempat. Ya nggak? Kan membagi sama besar 1. Oke, selanjutnya kuartil 3. Kuartil 3 juga sama, berarti dari data ke-8 sampai data ke-14. Kita hitung ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kuartil 3-nya atau nilai tengahnya ada di data ke 1, 2, 3, 4. Ya, ada di data ke-4. Nilainya yaitu adalah 8. Bisa? Oke, Ibu coba ulangi lagi ya. Langkah pertama, urutkan dulu nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, cari tahu dulu kuartil 2-nya dengan cara dibagi 2 sama banyak datanya. Ada 14 tadi kan? Berarti untuk kuartil 2 ada di data ke-7 dan ke-8. Oke, ke sini ada 7, ke sini juga ada 7. Berarti untuk kuartil 1, kita cari nilai tengahnya juga. Ada 7 kan tadi, berarti nilai dari kuartil 1 ada di data keempat, yaitu 4. Oke, kuartil 3 juga berarti ada di data keempat. Karena dari sini sampai sini itu ada 7 data ya. Berarti ada di data keempat, nilainya yaitu adalah untuk kuartil 3 yaitu adalah 8. Oke, balik lagi ke sini. Nah, sudah Ibu urutkan. Sekarang, kalau misalnya mau menggunakan rumus, berarti untuk mencari kuartil 1, yaitu rumusnya yaitu yang ini. I, berarti kuartil ke I. Maksudnya, kalau misalnya ditanyain kuartil 1, berarti Q1. Kalau misalnya ditanyain kuartil 2, berarti Q2. Kalau ditanyain kuartil 3, berarti Q3. Karena ini suruh mencari Q1, berarti Q1 sama dengan I-nya kan tadi 1 ya. Karena carinya Q1. 1 dalam kurung. N itu banyak data. Banyak data dari 7 sampai 12 ini ada berapa? Ingat, banyak, bukan jumlah. Berarti 14 tambah 1 per 4. Nah, sama dengan 14 tambah 1, 15. 15 kali 1 sama dengan 15 bagi 4 sama dengan 3 per 4. Nah, berarti letak kuartil 1 ada di data 3 per 4. Atau berarti ada di data ke-3 dan ke-4. Sehingga untuk nilai dari kuartil 1 ini, data ke-3 ditambah dengan 3 per 4, data ke-4 dikurangi data ke-3. Data ke-3 berarti 1, 2, 3. Berarti 4 ditambah 3 per 4. Data ke-4, 1, 2, 3, 4. 4 dikurangi data ke-3 tadi 3. Berarti 4 kurangi 4. 0. 0 kali 3 per 4 berarti 0. 4 tambah 0 berarti sama dengan 4. Paham nggak? Jadi kita mencari letaknya dulu. Di sini kan ada 3 per 4. Berarti letak kuartil itu ada di data ke-3 dan ke-4. Ya, karena kan data ke-3 ini 1, 2, 3. Di sini kan berarti 3 per 4. Berarti antara data ke-3 dan data ke-4. Gitu. Oke, untuk data kelompok, nah ya pasti cari dulu letak dari si kuartilnya. Kemudian mencari nilai kuartilnya dengan rumus ini. Kalau misalnya kalian tidak asing lihat ini tuh hampir sama dengan rumus median. Untuk desil dan persentilnya pun nanti rumus untuk mereka itu hampir sama seperti ini. Yang membedakan adalah ininya. Kalau median, kalau kalian masih ingat, ini tuh adalah dibagi dengan 2. Kalau kuartil dibagi dengan 4. Kalau desil dibagi dengan 10. Kalau persentil dibagi dengan 100. Oke, tepi bawah ditambah 1 I, mau kuartil 1 atau kuartil 2 atau kuartil 3, dibagi dengan 4, dikali dengan banyak data, dikurangi dengan
frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya dibagi dengan frekuensi kuartilnya dikali dengan panjang kelas. Oke, contoh, tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari data tes matematika terhadap 40 siswa kelas 10 Askep 1. Ini contohnya. Ini berarti datanya data kelompok atau data bergolong. Interval atau kelas pertama 40 sampai 49, 50 sampai 15, dan seterusnya. Frekuensinya ini ya, berarti nilai dari 40 sampai 49 ada 4 banyak datanya. 50 sampai 59 ada 5 banyak datanya. Seperti itu. Oke. Langkah pertama. Nah, berarti kita tambahkan dulu, karena di rumusnya ada tentang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, berarti kita harus tambahkan dulu satu kolom frekuensi kumulatifnya. Caranya yaitu kalian tambahkan saja si frekuensinya. Kelas pertama frekuensinya 4, tulis lagi 4. Kemudian untuk kelas kedua, kalian tambahkan 4 ditambah 5 adalah 9. 9, sebentar. 4 tambah 5 adalah 9. Oke, sekarang 9 tambah 14, 23. 23 tambah 10 adalah 33. 33 tambah 4, 37. 37 tambah 3 sama dengan 40. Ya, bisa. Ingat, tambahin berarti langkah pertama tulis di sini. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 14, 23. Seperti itu ya. Coba Ibu hapus dulu. Oke, selanjutnya langkah kedua, tentukan letak kuartilnya. Untuk kuartil 1 berarti 1/4. Kenapa 1/4? Karena kuartil 1 dibagi dengan 4. Karena namanya juga kuartil berarti dibagi 4 bagian sama besar, berarti pembagiannya pasti 4 bawahnya itu. Oke, dikali 40 sama dengan 10. Kuartil 2, 2/4. Karena ini Q2, berarti 2/4. Kalau Q3 berarti 3/4. Sama dikali 40. 40 ini apa? Banyak datanya. Ini ya. 4 tambah 5, 14, 10, 4, dan 3. Ya, berarti letak kuartil 1 ada di data ke-10. Letak kuartil 2 ada di data ke-20. Letak kuartil 3 ada di data ke-30. Sekarang kita lihat data ke-10, ke-20, dan ke-30 ada di kelas yang mana? Oke. Kelas pertama berarti datanya ada 4. Sampai kelas kedua datanya sudah ada 9. Sampai kelas ketiga datanya itu sudah ada 23. Nah, sekarang kita lihat kuartil 1 data ke-10. Berarti data ke-10 ini ada di kelas ketiga. Kenapa? Karena ketika sampai kelas ketiga ini datanya sudah ada 23. Berarti data ke-10 ada di sini. Ya kan? Nah, letak Q2 juga berarti ada di sini. Letak Q3, 30, data ke-30. Sampai kelas ketiga ada 23 data. Ke kelas keempat sudah ada 33 data. Berarti kuartil 3 atau data ke-30 ini ada di kelas ke-4. Oke. Sekarang kita hitung Q1-nya. Q1-nya tadi ada di kelas ke-3. Oke. Rumusnya hampir sama ya, berarti Q1 atau QI sama dengan tepi bawah. Tepi bawah, ingat lihat ini tepi bawah, ini tepi atas. 60 dikurangi dengan 0,5, hasilnya adalah 59,5 ditambah 1/4. Kenapa 1/4? Karena kita cari Q1. Kalau misalnya cari Q2 berarti 2/4. Oke, dikali banyak data. Banyak datanya itu adalah 40. Jumlahnya sama kalian, 4 sampai 3 ini ada berapa banyak jumlahnya? Dikurangi frekuensi kumulatif. Berarti yang sini kan sebelum kelas kuartil. Kelas kuartilnya yang ini, berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil itu adalah 9. Yang ini ya. Kurangi 9 per frekuensi kelas kuartilnya.
Berarti kelas kuartilnya adalah yang ini frekuensinya. Ya, dikali dengan P, panjang kelas. Panjang kelas itu ingat, bukan 49 dikurangi 40 atau 59 dikurangi 50, bukan. Tapi kita lihat dari 40 sampai 49 ini rentangnya berapa? Atau ada berapa banyak datanya? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ada 10 data atau berarti 10 panjang kelasnya. Kalian hitung, yang ini dulu 1/4 kali 40 berarti 10 kurangi 9 per 14. Oke. Hitung yang di dalam kurung dulu terlebih dahulu. 59,5 ditambah 10 kurangi 9, 1 per 14 dikali 10. Oke, berarti yang ini kita operasikan dulu ya. 10 kali 1, 10 dibagi 14, dibagi 14. 10 dibagi 14, 0,7. Berarti tinggal kita hitung 59,5 ditambah 0,7 adalah 60,2. Begitupun sama untuk menentukan kuartil 2. Ya, karena tadi kuartil 2 ada di data ke-2 ini, berarti hampir sama. Yang membedakan, ya, berarti ini nih. Ya nggak? Nih, ini kuartil 1. Ini kan 1/4. Ini 49, 14. Sama aja, 49. Karena dia terletak di kelas yang sama. Ininya bagi cuman 2. Oke, kita lanjut ke kuartil 3. Kuartil 3 ini ada di kelas keempat letaknya, ya, atau di data ke-30 tadi itu. Berarti tepi bawahnya, nih, 70 dikurangi 0,5, berarti 69,5. Ditambah, karena cari kuartil 3, berarti 3/4 dikali dengan 40, dikurangi 23. 23-nya apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Ini kelas kuartilnya kan. Frekuensi kumulatif sebelumnya berarti ini 23 per frekuensi kuartilnya. Kelas kuartil yang ini, frekuensi kuartilnya berarti yang ini 10. Oke, kita hitungnya di dalam kurung terlebih dahulu. 69,5 tinggal kalian tulis lagi ke bawah. 30 dikurangi 23, 7 per 10. 7 kali 10, 7 kali 10, 70 dibagi 10 dengan 7. Atau misalnya 10 bagi 10, 1 kali 7, 7. 69,5 ditambah 7 hasilnya adalah 76,5. Jadi kita sudah dapat Q1, Q2, dan Q3-nya. Jadi seperti yang udah Ibu sampaikan di depan, bahwasanya kuartil, desil, persentil ini itu dan median itu pengerjaannya hampir sama. Yang membedakan apanya? Berarti ininya. Ya, pembaginya. Lihat rumusnya kuartil, desil, persentil. Ini data bergolong ya. Untuk kuartil berarti I-nya dibagi 4, untuk desil I-nya dibagi 10, dan untuk persentil I-nya dibagi 100. Pengerjaannya seperti apa, Bu? Untuk contoh soalnya, sama saja seperti kuartil, desil, dan persentil. Hanya saja, kata Ibu juga, pembagi untuk I-nya yang berbeda. Ya, selebihnya dari itu hampir sama saja. Yang membedakan untuk cara pengerjaannya yaitu adalah di I-nya saja, pembagi dari si I-nya saja. Kalau median kan 1/2N ya. Kalau misalnya kuartil berarti 1/4N. Kalau desil 1/10N. Kalau persentil 1/100. Nah, untuk yang lainnya sama, ini tepi bawah, tepi bawah, tepi bawah. Ini frekuensi kumulatif, ini frekuensi kelas kuartilnya. Kalau juga sama frekuensi kelas desilnya, frekuensi kelas persentilnya. Ini berarti frekuensi kumulatif sebelum kelasnya masing-masing. Ini panjang kelasnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar di rumah. Dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.